penelitian. Walaupun saudara sudah mengajukan, tapi siapa tahu nanti ini juga bisa memperkaya ya. Yang pertama, masalah penelitian itu bisa dilihat dari adanya penyimpangan atau adanya gap antara pengalaman dengan kenyataan. Jadi Anda selama ini punya pengalaman kalau belajar itu seperti ini. Misalnya harus rajin, harus mempersiapkan diri dan lain sebagainya, tapi kenyataannya kok tidak. Ini berarti ada masalah di situ. Yang kedua, ada penyimpangan antara yang direncanakan dengan pelaksanaannya. Misalnya dalam bidang pendidikan apa itu? Ada program dulu di zamannya Pak Muhadjir itu 5 hari belajar sekolah. Jadi belajar itu cukup dari hari Senin sampai Jumat, Sabtu tidak ada pembelajaran. Rencananya adalah seperti itu, tujuannya untuk apa, kemudian dalam pelaksanaannya seperti apa. Nah sekarang Pak Nadiem atau Mas Nadiem, Mas Menteri mencanangkan Merdeka Belajar di jenjang pendidikan dasar menengah. Salah satunya misalnya guru tidak terbebani dengan persoalan administrasi pendidikan pembelajaran. Tapi guru itu dalam hal itu diberi kemerdekaan membuat RPP tidak harus yang panjang lebar misalnya. Biar tujuannya apa? Guru lebih fokus untuk membimbing peserta didik. Itu rencananya begitu. Nah, pelaksanaannya bagaimana? Apakah seindah yang direncanakan? Nah, kalau tidak, ini berarti ada masalah. Dan itu layak untuk diteliti. Berikutnya adalah ada pengaduan dari pihak tertentu. Nah, ini bukti ada masalah yang layak diteliti itu karena ada pengaduan. Misalnya dalam pembelajaran daring, guru harus melakukan adaptasi kurikulum darurat misalnya, dengan pola pembelajaran yang sudah direncanakan. Tapi ternyata guru tetap saja menggunakan kurikulum normal, pembelajarannya nggak jelas. Nah, akhirnya ada orang tua yang mengadukan hal ini, protes. Ini berarti ada protes, berarti ada masalah. Itu perlu dicermati lebih lanjut. Siapa tahu itu memang juga bisa diteliti. Kemudian yang keempat itu ada kompetisi. Misalnya kompetisi itu bukan berarti harus secara face to face bertanding, itu tidak. Misalnya ada lembaga pendidikan yang berkualitas, di sisi lain ada yang tidak berkualitas. Nah ini juga jadi masalah. Mengapa kok seperti itu? Ada guru yang berprestasi, ada guru yang tidak berprestasi. Tidak berprestasi itu kalau wajar normal tidak apa-apa, tapi dia itu kinerjanya, kompetensinya di bawah standar misalnya. Ini berarti ada kompetisi di situ. Maka ini juga menggambarkan masalah penelitian yang bisa diteliti. Kemudian berikutnya tentang kriteria masalah untuk penelitian yang layak untuk diteliti. Yang pertama dilihat dari substansinya. Masalah penelitian itu hendaknya berupa masalah yang pemecahannya itu nanti akan memberikan sumbangan pada bangunan pengetahuan atau kepentingan praktis ya. Sifatnya misalnya menambah, melengkapi, menguatkan, atau mengoreksi, mengevaluasi. Nah ini nanti kategori seperti ini nanti digunakan dalam pembahasan hasil penelitian Anda. Jadi setelah Anda itu memaparkan hasil penelitian, nanti di pembahasan itu harus tergambar. Apakah temuan Anda itu sifatnya melengkapi pengetahuan yang ada, melengkapi teori yang ada, menguatkan teori yang ada, atau menambah apa yang belum ada dari yang sudah ada itu, atau sifatnya mengoreksi atau mengevaluasi. Ini nanti akan terlihat di bagian pembahasan hasil penelitian Anda. Nanti lebih lanjut kita diskusikan ini. Jangan sampai seperti tadi saya sampaikan, paparan data Anda itu cukup hanya paparan saja, setelah itu selesai. Itu berarti baru deskripsi hasil, belum ada analisis, belum ada pembahasan. Kemudian yang berikutnya masalah yang diteliti itu relevan dengan maksud penelitian. Ya, nah ini kan studinya S1, S2, atau S3. Maka nanti masalahnya itu harus sesuai seperti yang tadi ditanyakan Mas Wida. Yang berikutnya masalah itu termasuk
kategori masalah yang aktual ya, current issues. Maka jangan sampai nanti saudara memilih masalah-masalah yang sebenarnya sudah tidak aktual lagi. Terus yang tidak kalah penting, masalah penelitian Anda itu nanti harus jelas novelty-nya, kebaruannya. Jangan sampai nanti Anda itu meneliti sama seperti penelitian yang lain, hanya berbeda lokasi saja, hanya berbeda subjeknya saja. Ini jangan sampai nanti terjadi seperti itu. Karena ini Pak Rektor juga sudah berkali-kali ya kritik kepada mahasiswa di tarbiyah. Tarbiyah itu katanya penelitiannya hanya mengulang-ulang ya itu aja, itu nggak ada yang baru lagi. Ya karena tadi penelitiannya itu sifatnya hanya merubah lokasi sekolahnya, tapi fokus yang diteliti sama. Itu berarti tidak ada nilai kebaruan. Kemudian kriteria berikutnya, masalah itu harus interesting, menarik ya bagi peneliti. Mengapa kok menarik? Karena peneliti merasa butuh dengan masalah tersebut, dananya besar, dan yang jelas harus sesuai dengan bidang keahlian kita. Jangan sampai nanti Anda itu meneliti di luar bidang keahlian Anda sebagai calon pendidik PAI itu. Kemudian berikutnya masalahnya itu menantang. Baik, kriteria masalah berikutnya adalah visibility atau masalah tersebut itu dapat diteliti. Apa buktinya dapat diteliti? Ya, Anda meneliti apa yang sudah terjadi, bukan meneliti yang alam goib. Alam goib nanti nggak bisa diteliti ya. Dan kita sebagai peneliti punya kemampuan, punya waktu, punya tenaga, dan tentu juga dana yang cukup gitu ya. Kalau masalahnya bagus tapi kita nggak punya kemampuan untuk meneliti itu ya jangan dipilih walaupun temanya bagus. Berikutnya adalah tersedia faktor pendukung. Datanya bisa diakses dan yang penting ini ya ada izin. Seperti Mas apa tadi misalnya mau meneliti di sekolah tertentu, maka ini penting dilakukan studi pendahuluan. Studi pendahuluan itu di samping untuk memperjelas masalah, sekaligus ya bahasa orang Jawa itu kula nuwun, minta izin. Jangan sampai Anda itu sudah mantap dengan tema dan sudah menyusun proposal, ternyata tidak diizinkan penelitian di sekolah atau madrasah tertentu. Itu nanti juga jadi kendala. Maka harus dipastikan Anda diberi izin untuk melakukan penelitian di tempat yang akan Anda pilih. Kemudian saudara sekalian, berikutnya terkait dengan bagaimana cara menemukan masalah penelitian. Ya, yang pertama kita harus banyak membaca literatur ya, referensi dan harus menjadi seorang pembaca yang kritis itu. Pertanyaan saya, Anda untuk mendapatkan literatur dalam kondisi sekarang ini dari mana itu? Jurnal. Kalau Anda menulis proposal nanti, menulis makalah atau tulisan yang lain, itu Anda mendapatkan literatur dari mana itu? Jurnal, Pak. Hah? Dari jurnal biasanya. Dari jurnal. Jurnal yang sering diakses, jurnal apa, Mbak? Pendidikan. Ya, jurnal pendidikan. Anda mengaksesnya dari mana itu? Lewat Sinta atau bisa Google Scholar. Lewat Google Scholar ya. Iya, Pak sudah biasa mengakses itu? masih belajar. Ya. Baru buat akun. Baru membuat akun ya. Anda perlu ya, bahkan bukan perlu lah. Sekarang itu wajib membuat akun di Google Scholar, di ResearchGate. Syukur nanti Anda juga jadi punya akun di berbagai jurnal. Karena nanti kalau Anda itu punya akun di berbagai jurnal, biasanya jurnal itu ketika terbit akan mengirimkan informasi artikel-artikel yang terbit itu lewat email kita. Ya.
Mas Abdurrahman biasa akses di mana, Mas? Dapat saya Google Scholar, neliti gitu Pak, Morares. Cuma jarang-jarang di tingkat Scopus itu jarang-jarang Pak. Oh gitu ya. 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 Baik. Nanti kita coba simulasikan ya. Saya lanjutkan dulu ya sedikit ya. Jadi satu, ketika kita itu masih belum clear, apalagi belum punya sama sekali masalah, maka wajib hukumnya kita itu harus banyak membaca literatur, tentu membaca secara kritis. Biasanya nanti di dalam literatur, terutama laporan hasil penelitian, baik itu dalam bentuk tesis, disertasi, atau jurnal, itu ada bagian tertentu yang di situ itu memuat tentang rekomendasi tentang tema penelitian yang perlu dilakukan oleh peneliti berikutnya. Misalnya si A menulis artikel temanya tentang kompetensi guru, kompetensi pedagogis misalnya. Nanti di akhir atau mungkin di abstrak atau di bagian pembahasan atau di kesimpulan, biasanya ada penjelasan di situ tema apa yang belum tercakup dalam penelitian itu dan perlu diteliti oleh peneliti berikutnya. Nah, dari situ kita bisa menemukan ide untuk melakukan penelitian. Maka kalau di sini dikatakan untuk menemukan masalah penelitian, itu banyak membaca literatur, antara lain seperti itu. Kemudian yang kedua, menghadiri kuliah atau ceramah-ceramah profesional. Ini juga sering ketika kita menghadiri menjadi peserta aktif, itu juga akan muncul ide-ide yang bisa ditindaklanjuti untuk diteliti. Terus kemudian mengadakan observasi pengamatan dari dekat. Nah, tadi di awal ada yang sudah menyebutkan observasi atau studi pendahuluan ya. Ini sebenarnya dalam rangka tadi memperjelas masalah penelitian yang akan kita teliti itu seperti apa. Terutama ini bagi penelitian yang lapangan, maka wajib hukumnya untuk studi pendahuluan. Berikutnya ya merenung, berpikir kemungkinan topik atau masalah-masalah yang bisa kita teliti, terutama ketika kita mengikuti kuliah di semester 1 dulu atau sekarang semester 2 sambil kuliah teori, itu biasanya dosen kan menyampaikan poin-poin permasalahan-permasalahan, apalagi kalau perkuliahannya itu menggunakan model problem based learning, project based learning, itu kan ada ide-ide yang bisa diteliti. Misalnya kemarin saya diskusi dengan teman saudara yang PIAOT, S2 PIAOT tentang pengembangan kurikulum. Dari diskusi itu muncul misalnya anak TK menurut ketentuan dan juga menurut teori-teori psikologi perkembangan itu belum pas diajari membaca, menulis, berhitung. Tapi fakta di lapangan, anak-anak TK itu sekarang sudah diajari itu. Nah, ini sebenarnya apa dampaknya nanti terhadap perkembangan anak itu lebih lanjut secara psikologis misalnya. Terus kemudian mengapa sih sekolah kok melakukan seperti itu? Karena terbawa persepsi asumsi masyarakat yang berpandangan bahwa salah satu indikator keberhasilan pendidikan TK itu ketika TK itu mampu mengantarkan anak-anak mereka itu bisa baca, bisa tulis, bisa berhitung. Nah ini kan kesalahan jamaah itu. Ini kan ada masalah yang itu bisa ditindaklanjuti untuk diriset, untuk diteliti. Itu contohnya seperti itu. Kemudian yang berikutnya menghadiri seminar-seminar hasil penelitian. Nah, saudara kalau ada temannya yang munakosah, kalau bisa disaksikan datang saja. Di situ biasanya nanti akan ada diskusi secara lebih serius. Nah dari situ muncul ide-ide, gagasan terkait dengan permasalahan yang bisa diteliti lebih lanjut. Kemudian mengunjungi berbagai perpustakaan. Maksudnya perpustakaan ini ya intinya membaca tadi ya. Tapi sekarang kan pandemi ini Anda belum bisa ke perpustakaan mungkin.
kecuali kalau perpustakaan yang sifatnya online itu. Syukur berlangganan jurnal ini tidak perlu ya sekarang ya, karena sudah tersedia lah di berbagai media online itu banyak jurnal yang bisa diakses. Terus kemudian mengumpulkan bahan-bahan yang berhubungan dengan bidang kita. Baik, saya kira itu saudara sebagai pengantar. Untuk selanjutnya masih ada waktu sekitar 10 menit. Silakan kalau ada pertanyaan. Kemudian kalau tidak, nanti tugas Anda berikutnya memantapkan tema, masalah penelitian di balik tema yang Anda ajukan. Nanti minggu depan kita diskusikan lebih lanjut. Yang kedua, dari tema yang Anda ajukan, dan tentu di balik tema tadi masalahnya harus clear, boleh positif, boleh negatif, Anda harus melakukan studi pustaka, melacak hasil-hasil penelitian yang relevan dengan tema yang Anda ajukan. Tujuannya apa? Tadi untuk melihat distingsi perbedaan antara tema yang akan Anda ajukan itu dengan yang sudah ada itu apa. Sekaligus nanti untuk menunjukkan nilai novelty, nilai kebaruan dari tema yang Anda ajukan itu apa. Jangan sampai misalnya Mas Abdurrahman tadi mantap pemikiran konsep barokah tuanku guru besar Kiai Haji Muhammad siapa tadi? Abdul Majid tadi. Oh ternyata sudah banyak yang meneliti gitu kan. Itu nanti kalau seperti itu kan tetap tidak bisa diteliti. Maka itu ya PR-nya nanti minggu depan kita diskusikan. Satu, Anda merumuskan masalah Anda di balik tema yang Anda ajukan itu seperti apa. Yang kedua, melakukan telaah studi literatur, hasil-hasil penelitian. Itu dua itu yang Anda harus lakukan, biar nanti apa yang Anda ajukan ke prodi, itu betul-betul tadi nilai distingsinya jelas, nilai novelty kebaruannya itu juga jelas, sehingga itu layak untuk dilanjutkan diteliti. Baik, silakan kalau ada pertanyaan. Izin bertanya, Pak. Silakan, Mas Komar. Silakan, Mas. Sedikit, Pak, tentang gini. Nah, ketika kita meneliti sebuah tokoh dalam artian misalkan kita meneliti tentang Imam Ghazali. Tetapi Imam Ghazali ini adalah tidak ada karangannya. Nah, sedangkan apakah bisa yang kita jadikan sebagai referensi itu adalah keturunan atau yang dekat sama beliau sebagai referensi yang kita taruhkan nanti di tesis tersebut atau sebagai data, Pak? Apakah bisa? Ya, kalau misalnya Mas Komar mau meneliti seorang tokoh itu sebenarnya punya pemikiran-pemikiran yang dinilai baik ya, yang memiliki keunggulan. Tapi kebetulan tokoh tersebut tidak dituliskan pikiran-pikirannya itu dalam sebuah karya. Nah, yang menuliskan itu adalah murid-muridnya atau mungkin anak keturunannya, itu boleh. Anda nanti menggunakan namanya data sekunder. Itu boleh. Itu kalau memang itu mencerminkan loh ya, mencerminkan pemikiran-pemikiran dari beliau itu. Jadi idealnya memang meneliti tokoh itu kalau tokohnya masih hidup ya harus wawancara langsung dengan beliau, ngobrol dengan beliau, terus kemudian dari karya-karya beliau. Tapi kalau misalnya beliau kebetulan tidak menuangkan karyanya itu dalam bentuk tulisan atau dokumen yang lain, tapi yang mendokumentasikan itu adalah anak-anaknya atau murid-muridnya, itu juga boleh itu. Itu namanya menggunakan data sekunder itu. Jadi prinsipnya boleh itu Mas ya. Walaupun memang yang ideal ya seperti yang pertama. Baik, saya sekarang minta salah satu ini yang menggunakan laptop siapa ini? Semua pakai laptop ya. Untuk mensimulasikan kira-kira cara Anda mengakses literatur itu seperti apa, biar saya tahu itu.
Mas Abdurrahman misalnya. Tadi yang biasa diakses adalah pakai Google Scholar. Kira-kira gimana itu Mas caranya, Mas? Anda bisa share screen ya. Mic-nya dibuka aja. Saya pakai HP. Oh, pakai HP. Tadi 3 mata kuliah panas mesin. Oh, gitu ya. Silakan yang pakai laptop. Yang pakai laptop. Mengapa ini saya sampaikan? Karena saya masih melihat seperti di awal kuliah saya sampaikan, dan pemetaan saya di awal kuliah itu kan juga saudara ternyata ketika menulis makalah referensinya masih sangat terbatas dari segi jumlah itu ya. Nah, kenapa sih kok jumlahnya terbatas itu? Jangan-jangan memang belum terbiasa mengakses di tadi tempat-tempat yang di situ banyak sekali sumber yang bisa diambil itu. Silakan, ada yang bersedia? Saya Pak mencoba Pak. Ya silakan, Mas Abdul Muiz ya. Mic-nya dibuka aja Mas. Di sini banyak orang Pak. Hah? Banyak orang ada kegiatan. Oh ya, baik. Silakan. Di share screen Mas ya. Mungkin sambil bisa dijelaskan alamat web mana saja yang biasa Anda akses, biar nanti yang lain yang belum tahu atau belum terbiasa itu bisa melakukan itu. Saya biasanya langsung seperti ini Pak, untuk mencari sesuatu, atau saya ke Google Scholar, tentang apa, umpama tentang quantum learning Tandur. Ini kan ada beberapa jurnal, langsung saya pilih saja. Saya lihat terlebih dahulu terkait tentang penelitian ini. Kemudian nanti saya download filenya. Saya download satu persatu, saya lihat dulu di abstraknya, kemudian kalau abstraknya itu nanti sekiranya berkaitan, maka saya download. Kalau enggak ya saya tutup, nanti saya cari lagi terkait tentang pembelajaran quantum learning yang saya ingin cari gitu Pak. Ya. Yang Anda sering akses yang bahasa Indonesia atau juga bahasa Inggris, Mas? Kalau bahasa Inggris saya belum begitu mahir Pak, karena saya harus 2 kali Pak. Kalau SJR juga ini saya harus 2 kali untuk translate-nya. Jadi saya masukkan ke Word dulu, setelah itu nanti saya ke copy translate gitu. Jadi saya harus 2 kali. Ya. Biasanya juga saya langsung ke Sinta terkait dengan tujuan apa yang saya ingin mencari artikel yang bagus, saya langsung tuju ke Sinta 1, Sinta 2 terkait tentang biasanya judulnya apa, nanti saya langsung ketikkan saja. Jadi satu tadi ya yang diakses, bisa diakses untuk mengakses. Sekali lagi begini saudara, jadi ketika saudara nanti menulis tugas makalah, kemudian menulis proposal, sampai menulis tesis dan juga tentu artikel, itu silakan diperbanyak referensi dari artikel jurnal. Karena memang sebenarnya ilmu terbaru itu kan dituangkan dalam artikel jurnal, seperti yang kemarin sudah saya sampaikan ya. Baru kemudian nanti dari artikel itu tingkat referensi yang kedua itu adalah buku. Buku itu adalah grade-nya itu di bawah jurnal dari sisi keaktualannya itu. Nanti setelah buku ada ensiklopedi dan seterusnya itu. Maka silakan ketika nanti menulis makalah, menulis artikel, apalagi artikel, proposal, dan termasuk tesis, diperbanyak referensi dari artikel jurnal. Kemudian yang kedua, jangan sampai nanti Anda hanya fokus pada referensi yang berbahasa Indonesia saja. Walaupun itu sah,
Tapi tentu tadi menyambung pertanyaannya Mas Wildan kalau tidak salah ya, di mana letak perbedaan antara tesis dengan skripsi. Kalau skripsi bahasa Indonesia cukup. Tapi kalau tesis ya jangan lagi nanti semua itu bahasa Indonesia. Minimal 30% itu yang berbahasa asing. Baik Inggris atau Arab. Ya terutama Inggris ya karena yang banyak itu Inggris. Nah, persoalan bahasa ya ini kan sudah ada instrumen kan, menerjemahkan lewat mesin kan, lewat Google Translate atau yang lain untuk sekedar memahami isi pesan yang ada di dalam, kemudian kita citasi, kita kutip, insya Allah tidak ada kesulitan lah itu. Ya, baik lanjut Mas. Jadi satu tadi Google Scholar, kemudian di Simago GR ya, ini kumpulan dari jurnal-jurnal yang Scopus. Walaupun di sini memang ada yang sifatnya open access, ada yang close itu. Nah, Anda tentu cari yang open itu, yang free untuk diakses itu. Baik, lanjut Mas. Apa lagi? Tadi Sinta ya. Iya, sementara itu Pak 3 itu yang saya pakai Pak. Kemudian yang sering Anda akses yang mana? Yang sering. Gimana Pak? Yang sering diakses yang mana? Yang sering diakses saya biasanya ke Scholar sama ke Sinta. Sama cari ke Digilib UIN Pak. Digilib UIN itu yang gratisan untuk, maaf bukan gratis ya, artinya fasilitas yang ada di perpus untuk mahasiswa. Itu biasanya juga ada e-book yang free, ada artikel jurnal yang free juga yang bisa diakses itu. Walaupun saya sendiri jarang ke perpus UIN itu. Baik. Itu Pak biasanya saya Pak. Oke. Tapi tadi ya Mas, tolong ditingkatkan kalau selama ini masih banyak yang berbahasa Indonesia, nanti cari yang berbahasa Inggris. Kira-kira kalau bahasa Inggris caranya gimana itu Mas? Gimana Pak? Misalnya pakai Google. Kalau yang artikel berbahasa Inggris, misalnya yang tadi lewat Google Scholar, caranya gimana itu? Langsung ke sini Pak. Pak. Kalau sebelumnya tadi mau cari tentang apa efektivitas ya berarti kalau semua cari tentang Thomas Ikona ya berarti tentang bukunya dia cari langsung ke bukunya, biasanya di situ diberikan pilihan juga Pak, mau membeli biasanya di sini mau membeli atau apa, nanti kalau transaksinya biasanya saya setelah di sini lewatnya ke Shopee Pak. Ya boleh, Anda boleh beli tapi yang free kan juga banyak toh. Nanti bisa, saya punya link e-book ya yang itu bisa di-download secara gratis, nanti saya kirimkan di grup, dan itu bukunya banyak sekali, baik buku-buku metodologi, buku pendidikan, itu banyak, nanti bisa Anda akses itu, free itu. Walaupun dibatasi, nanti kalau jadi member itu sehari 24 jam itu 10 buku maksimal, nanti kalau tidak hanya 5, itu 24 jam, kalau nanti Anda seminggu, tiap hari mau download, itu Anda banyak sekali. Nah, nanti minggu depan kita belajar trik-trik bagaimana membaca. Misalnya kita kurang menguasai bahasa Inggris, tapi tetap bisa mengakses yang berbahasa Inggris. Yang penting nanti begini, Anda harus tahu persis kata kunci dari judul tema yang akan Anda teliti itu apa. Itu harus dicari nanti kata kuncinya. Nah, dari kata kunci itulah sebagai media, cara kita untuk mencari referensi yang akan mendukung riset kita. Yang lain tadi dari simulasi Mas Mues tadi bisa dipahami ya, terutama bagi yang belum, bagi yang sudah ya dilanjutkan. PR Anda kira-kira besok mau menampilkan berapa jumlah artikel yang sesuai dengan tema Anda? Besok saya tagihannya kan bisa saya cek itu. Mas Mutakin berapa kira-kira, sanggup berapa? 5 paling Pak. Oh, 5. Masa 1 minggu hanya 5 itu. Jangan 5 lah ya. Terlalu sedikit, minimal 10. Sampai minggu depan hari apa itu? Hari kita kuliah hari apa ini? Rebu ya. Maaf, Selasa. Ya, masing-masing 5, maaf 10. Dari 10 itu 5 bahasa Indonesia, 5 bahasa Inggris. Nanti kalau Anda mengalami kesulitan, bisa japri saya. Nanti saya ajari caranya. Siap?
Siap ya? Insya Allah. Ya, insya Allah. Terima kasih. Saya senang ini ada komitmen. Pertanda ini baik ya untuk kualitas. Dan nanti begini saudara, untuk berikutnya sedikit tambahan. Di samping nanti saudara memantapkan tema masalah untuk masing-masing untuk tesis, nanti secara berkelompok karena di bagian akhir kita itu ada riset dan produknya adalah artikel yang siap dipublish. Nanti secara berkelompok juga harus merumuskan tema untuk diteliti bersama. Nanti produknya artikel, terutama nanti yang arahnya ke kuantitatif biar kita mendalami metode penelitian kuantitatif. Tapi itu nanti berikutnya lah. Ini sekarang Anda fokus untuk tema masing-masing untuk tesis saudara. Saya kira sementara begitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita insya Allah bertemu lagi hari Selasa yang akan datang. Mari kita akhiri kuliah kita pada sore ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.